Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan masuk kepada materi obat-obat yang tergolong dalam analgetik. Kita mulai dari pengertian analgetik. Analgetik adalah zat-zat yang pada dosis terapeutik dapat menghilangkan atau menekan rasa nyeri tanpa menyebabkan kehilangan kesadaran. Definisi nyeri yang dibuat oleh International Association the Study of Pain yang berbunyi, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Adapun patofisiologi dari nyeri, yang pertama adalah nyeri non-iseptif atau biasa disebut dengan nyeri akut, terbagi menjadi dua, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral. Nyeri somatik ini sumbernya itu berasal dari kulit, tulang, sendi, otot, atau jaringan penghubung. Sedangkan nyeri visceral berasal dari organ dalam seperti usus besar atau pankreas. Yang kedua, nyeri neuropatik atau kronis. Nyeri ini terjadi akibat pemrosesan input sensorik yang abnormal oleh sistem saraf pusat atau perifer. Contohnya adalah nyeri punggung bawah, neuropati diabetik, nyeri pada kanker, luka pada sumsum tulang belakang. Mekanisme nyeri. Fenomena nyeri timbul karena adanya kemampuan sistem saraf untuk merubah berbagai stimulus seperti mekanikal, chemical, maupun termal atau panas menjadi potensial aksi yang dijalarkan ke sistem saraf pusat. Nah, potensial aksi ini sebagai input di sistem saraf pusat, khususnya di cornus dorsalis medulla spinalis, akan diolah secara kompleks dan outputnya kemudian disalurkan ke sistem saraf pusat yang lebih tinggi, yaitu otak, sehingga timbul persepsi nyeri. Adapun tujuan penata laksanaan nyeri, yang pertama adalah mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri, yang kedua menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala nyeri kronis yang persisten, yang ketiga mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri, yang keempat meminimalkan reaksi tak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi nyeri, yang kelima meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Adapun prinsip penata laksanaan nyeri atau pengobatan pada nyeri, yang pertama, pengobatan nyeri harus dimulai dengan analgesik yang paling ringan sampai ke yang paling kuat. Adapun tahapannya, yang pertama adalah analgesik non-opioid atau untuk golongan antiinflamasi non-steroid. Kemudian yang ke tahap kedua, jika tahap pertama tidak mempan, maka kita lanjut ke tahap kedua, yaitu analgesik antiinflamasi non-steroid ditambah dengan obat-obatan lainnya ya yang masih tergolong dalam analgesik. Kemudian tahap ketiga, jika tahap kedua belum sama sekali menunjukkan adanya perubahan, maka kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu menggunakan analgesik opium lemah ditambah dengan antiinflamasi non-steroid. Kemudian tahap terakhir adalah analgesik opium kuat ditambah dengan antiinflamasi non-steroid. Nah, ini adalah tahap-tahap nyeri beserta dengan obat-obatan yang kemudian dapat digunakan sesuai dengan tahap nyerinya.
Tahap pertama adalah nyeri ringan. Bisa menggunakan aspirin, acetaminophen atau paracetamol, kemudian obat-obat antiinflamasi non-steroid. Kemudian untuk tahap kedua adalah nyeri yang sifatnya moderat atau ringan. Kita bisa menggunakan paracetamol kombinasi dengan aspirin atau bisa ditambah dengan kodein atau hidrokodon, penggunaan oksikodon, dihidrokodein, dan penggunaan tramadol. Untuk tahap ketiga adalah nyeri yang kuat, ya, itu menggunakan morfin, kemudian hidromorfin, metadon, levorpanol, fentanyl, dan oksikodon. Penggolongan obat analgesik dibagi menjadi dua, yaitu analgesik non-steroid, analgetik non-narkotika, dan analgetik narkotika atau disebut dengan opioid analgesik. Analgesik non-narkotika dibagi menjadi tiga, yaitu analgesik antipiretik, antiinflamasi non-steroid, dan obat pirei atau obat gout. Analgetik non-narkotik atau analgetik perifer, golongan ini sering disebut juga dengan antiinflamasi non-steroid. Selain bersifat analgesik, juga obat-obatan pada golongan ini bersifat antiinflamasi dan antipiretik. Antiinflamasi artinya peradangan, anti peradangan, dan antipiretik artinya untuk menurunkan demam. Obat analgetik non-narkotik ini tidak bersifat adiktif, berbeda dengan analgetik narkotik yang mempunyai sifat adiktif atau ketergantungan. Analgetik non-narkotik dipakai untuk mengobati nyeri ringan sampai nyeri yang sedang. Efektif untuk nyeri seperti nyeri pada sakit kepala, dismenore atau nyeri semasa menstruasi, nyeri pada inflamasi, abrasi minor, nyeri otot, dan artritis ringan sampai sedang. Bagaimana mekanisme kerja dari obat-obatan analgesik ini? Analgesik ini bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin, di mana prostaglandin ini hanya berperan pada nyeri yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau inflamasi. Dan prostaglandin ini menyebabkan sensitisasi reseptor nyeri terhadap stimulasi mekanik dan kimiawi. Kita bisa melihat bagan berikut, ya. Jika terjadi luka pada sel, maka akan terjadi gangguan pada membran sel yang akan menyebabkan fosfolipid akan diubah menjadi asam arakidonat oleh enzim fosfolipase. Asam arakidonat ini oleh enzim lipoksigenase diubah menjadi hiperperoksid dan diubah menjadi senyawa leukotrien. Sedangkan asam arakidonat oleh enzim fosfolipase, ya, itu kemudian akan menghasilkan endoperoksida yang kemudian akan menghasilkan prostaglandin, tromboksan, dan prostasiklin, ya. Jadi di sini prostaglandin inilah yang kemudian akan memberikan efek radang dan nyeri pada luka tersebut. Nah, obat-obat analgesik antiinflamasi non-steroid ini bekerja dengan menghambat enzim fosfolipase siklooksigenase, ya, sehingga prostaglandin yang di sini itu tidak terbentuk. Adapun penggolongan analgetik non-narkotika yaitu paracetamol, golongan salisilat, contohnya adalah aspirin, magnesium salisilat, dan diflunisal. Golongan berikutnya adalah golongan fenamat, contohnya adalah meklofenamat dan asam mefenamat. Golongan lainnya adalah asam asetat, contohnya adalah natrium diklofenak. Kemudian antalgin atau nama lainnya adalah metamizol hidroklorida. Kemudian asam propionat, contohnya adalah ibuprofen, fenoprofen, ketoprofen, dan naproxen.
Golongan berikutnya adalah asam pirolizin karboksilat, contohnya adalah ketorolak, dan golongan berikutnya adalah inhibitor siklooksigenase 2, contohnya adalah selekoxib dan valdecoxib. Paracetamol memiliki nama lain acetaminophen. Paracetamol ini sebagai analgetik dan antipiretik yang baik bekerja dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin secara sentral namun tidak di jaringan, sehingga tidak berefek sebagai antiinflamasi. Paracetamol ini meskipun memiliki efek antiinflamasi, tetapi efek antipiretiknya itu lebih kuat ya dibandingkan dengan efek analgesik antiinflamasinya. Nah, tidak memiliki efek antiplatelet. Kemudian, efek samping ringan dan jarang serta relatif tidak menyebabkan gangguan lambung. Pada dosis besar, sekitar 6-12 gram dapat menyebabkan kerusakan hati. Ini adalah dosis toksik dari paracetamol. Pada dosis terapinya merupakan pilihan yang aman bagi banyak kondisi kesehatan, termasuk untuk anak-anak dan ibu hamil atau menyusui. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam ya, dan waktu paruhnya adalah 1-3 jam ya. Jadi pada waktu setengah jam itu sudah bisa menurunkan demam dan menghilangkan nyeri. Paracetamol diekskresi melalui ginjal, dan sediaan paracetamol berbentuk tablet dengan dosis 500 mg atau sirup yang mengandung dosis 120 mg per 5 ml. Untuk dosis, dewasa maksimum 4 gram per hari, anak-anak maksimum 1,2 gram per hari. Untuk anak 1-6 tahun, 60-120 mg per kali, dan bayi di bawah 1 tahun, 60 mg per kali, dan maksimum 6 kali sehari. Adapun nama dagangnya seperti Sanmol, Panadol, Sistenol, Pamol, Otopan, dan Pirex. Asetosal. Asetosal memiliki nama lain asam asetil salisilat atau biasa juga disebut dengan aspirin. Asetosal ini memiliki aktivitas analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Juga memiliki efek antiplatelet sehingga dapat mencegah pembekuan darah, tetapi dengan dosis yang lebih kecil dibandingkan dengan dosis yang memiliki efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Jika akan digunakan untuk efek analgetik, antipiretik, antiinflamasi, dosis lazim yang biasa digunakan adalah 500 mg, sedangkan untuk efek antiplatelet adalah dengan dosis 80 mg. Sebaiknya asetosal ini tidak digunakan pada pasien dengan gangguan pembekuan darah, misalnya hemofilia, sirosis hati, trombositopenia, atau pada pasca operasi. Asetosal ini bersifat asam dan dapat menyebabkan iritasi mukosa lambung. Sebaiknya jangan diminum ketika lambung kosong dan tidak direkomendasikan pada pasien yang memiliki riwayat gangguan lambung. Asetosal dapat menyebabkan Reye's syndrome, yaitu suatu gangguan serius pada sistem hepatik dan sistem saraf pusat, dan sebaiknya tidak digunakan pada anak-anak di bawah 12 tahun. 20% pasien asma memiliki sensitivitas atau alergi terhadap aspirin. Sebaiknya tidak digunakan pada pasien dengan riwayat alergi, rinitis, urtikaria, asma, dan anafilaksis. Asetosal ini sebaiknya tidak digunakan pada wanita hamil karena dapat memperpanjang waktu kelahiran dan meningkatkan risiko pendarahan pasca kelahiran. Adapun nama dagangnya seperti Aptor, Ascardia, Aspilet, dan Farmasal. Kadar tertinggi asetosal dicapai kira-kira 2 jam setelah pemberian dan diekskresikan melalui ginjal, keringat, dan empedu. Dosis dewasa adalah 325-650 mg yang diberikan secara oral tiap 3 atau 4 jam. Sedangkan untuk anak-anak 15-20 mg per kilogram berat badan diberikan 4-6 jam dengan dosis total tidak melebihi 3,6 gram per hari. Kemudian contoh berikutnya adalah antalgin.
Antalgin memiliki nama lain metampiron, metamisol, atau dipiron. Antalgin ini memiliki efek analgetika, antipiretika, dan antiinflamasi yang kuat. Merupakan obat lama, memiliki efek samping yang cukup berbahaya, yaitu leukopenia dan agranulositosis, yaitu penurunan jumlah leukosit granular yang dapat berakibat kematian. Nama dagangnya adalah Antalgin Berlico, Antalgin Hexavalm, Cetalgin, dan analsik. Kemudian asam mefenamat. Asam mefenamat ini memiliki khasiat analgetika, antipiretik, dan antiinflamasi yang cukup, tetapi tidak lebih kuat daripada asetosal. Bersifat asam dan dapat menyebabkan gangguan lambung. Sebaiknya jangan diminum pada saat perut kosong atau pada pasien dengan riwayat gangguan saluran cerna atau lambung. Jadi sebaiknya harus diminum setelah makan atau sesaat setelah makan atau pada saat makan. Efek samping dari obat ini adalah diare, trombositopenia, anemia hemolitik, dan ruam kulit. Tidak direkomendasikan pada anak-anak dan wanita hamil. Sebaiknya tidak digunakan dalam jangka waktu lebih dari seminggu dan pada pemakaian lama perlu dilakukan pemeriksaan darah. Adapun nama dagangnya seperti Lapistan, Mefinal, Opistan, Ponstan, dan Pondex. Kemudian diklofenak. Diklofenak ini digunakan sebagai analgetik dan antiinflamasi, terutama untuk inflamasi pada sendi, seperti artritis reumatoid dan osteoartritis. Absorpsinya melalui saluran cerna ini berlangsung cepat, dan waktu paruhnya itu singkat, hanya 1-3 jam. Efek samping yang lazim adalah mual, gastritis, eritema kulit, dan sakit kepala. Sebaiknya hati-hati untuk penderita tukak lambung. Pemakaian selama kehamilan tidak dianjurkan. Dosis dewasa 100-150 mg per hari yang terbagi 2-3 dosis. Nama dagang Cataflam, Flamar, Kaflam, dan Clotaren. Kemudian analgesik narkotika. Analgesik narkotika ini merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin yang bekerja di susunan saraf pusat. Reseptor tempat terikatnya opioid di sel otak disebut dengan reseptor opioid. Obat yang mengantagonis efek opioid disebut dengan antagonis opioid. Penggunaan terapinya nyeri yang kuat hingga yang paling kuat, nyeri pada tumor, nyeri yang disertai dengan ketakutan eksistensial. Penggolongan analgesik opiat, ya. Agonis seperti morfin, agonis seperti meperidin, agonis seperti metadon, antagonis dan analgesik sentral. Agonis seperti morfin, contohnya morfin, hidromorfon, oksimorfon, levorfanol, kodein, hidrokodon, dan oksikodon. Agonis seperti meperidin, contohnya meperidin dan fentanil. Agonis seperti metadon, contohnya metadon dan propoxifen. Antagonis contohnya naloxon dan analgesik sentral contohnya tramadol. Adapun mekanisme kerja dari analgesik narkotika yaitu bekerja pada reseptor opiat di sistem saraf pusat, di mana reseptor yang memodulasi transmisi nyeri ini akan menurunkan persepsi nyeri dengan cara menyekat nyeri pada berbagai tingkat, terutama di otak tengah dan medula spinalis. Adapun reseptor opiat ini ada 3, yaitu reseptor mu, reseptor kappa, dan reseptor delta. Reseptor mu berperan dalam analgesia supraspinal, depresi respirasi, euforia, dan ketergantungan. Reseptor kappa berperan dalam analgesik spinal, miosis, dan sedasi. Dan reseptor delta berperan dalam disforia, halusinasi, stimulasi, dan pusat vasomotor. Contoh golongan opiat. Yang pertama adalah morfin. Digunakan sebagai obat pilihan pertama untuk nyeri sedang sampai berat. Dapat diberikan secara oral, parenteral, atau rektal. Efek sampingnya adalah depresi respirasi, mual, muntah, konstipasi, pruritis, merah,
dan panas pada flash area. Metabolismenya adalah di hati. Dan harus hati-hati pada kehamilan karena morfin dapat melewati sawar uri dan mempengaruhi janin. Ekskresi morfin melalui ginjal, feses, dan keringat. Adapun nama dagangnya adalah MST continuous. Kodein. Yang kedua adalah kodein. Kodein ini digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang, di mana waktu paruhnya adalah 3 jam, dan efikasinya atau efektivitasnya itu adalah 1/10 dari morfin. Jadi lebih kecil 1/10-nya dari morfin. Ketergantungan lebih rendah, ya. Jadi efek adiksinya itu lebih rendah dibanding morfin. Kemudian dosis oralnya adalah 30 mg. Itu setara dengan aspirin 325 sampai 600 mg. Ya, jadi kalau kita minum kodein 30 mg itu sudah setara dengan kalau kita minum aspirin dengan dosis yang lebih besar, itu adalah 325 sampai 600 mg. Dosis kodein untuk antitusif atau untuk batuk yang tidak berdahak, yang batuk keras, itu adalah 10 mg untuk orang dewasa. Dan nama dagangnya adalah Koditam, Kodipron, Kodiproncum expectorant. Kemudian berikutnya adalah petidin. Petidin ini mempunyai efektivitas yang lebih besar dibandingkan dengan kodein, dengan waktu paruh 4 jam dan durasi analgesiknya 3-5 jam. Efek puncak tercapai dalam 1 jam jika penggunaan injeksi, atau 2 jam dengan penggunaan oral. Petidin ini biasanya diberikan secara IM atau oral, dan efek sampingnya sama dengan morfin. Untuk penggunaan terapi biasanya digunakan untuk kasus infark miokard akut, serangan glaukoma akut, premedikasi, nyeri pasca bedah, kejang, yaitu kejang his, saluran lambung usus, sistem urogenital, dan pembuluh darah. Eliminasinya itu melalui ginjal, dan nama dagangnya adalah petidin. Berikutnya adalah tramadol. Tramadol ini digunakan untuk nyeri sedang sampai kuat oleh berbagai penyebab akut dan kronis. Lama kerjanya adalah 6 jam, dan intensitasnya atau efikasinya adalah 1/5 sampai 1/10 dari morfin, di mana waktu paruhnya itu adalah 6 jam. Metabolisme dari tramadol ini berlangsung di hati, sedangkan eliminasinya melalui ginjal. Efek samping dari tramadol ini lebih ringan daripada morfin dan sedikit hingga sama sekali tidak menyebabkan depresi pernafasan. Adapun nama dagangnya adalah Tramal, Kamadol, Forgesik, Tragesik, Tradosik, Trunal DX. Efek samping utama untuk obat golongan opiat. Yang pertama adalah perubahan mood. Manifestasinya adalah disforia dan euforia. Kemudian dari segi kesadaran bisa menyebabkan lemah, mengantuk, apatis, dan tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian untuk stimulasi CTZ, manifestasinya adalah untuk mual dan muntah. Kemudian efek depresi pernafasan, manifestasinya adalah kecepatan respirasi menjadi turun. Kemudian efek menurunkan motilitas gastrointestinal menyebabkan konstipasi. Efek meningkatkan tonus sphincter menyebabkan biliari spasme dan retensi urin. Untuk pelepasan histamin bisa menyebabkan urikaria, pruritus, dan asma. Kemudian efek toleransi bisa menyebabkan perlu dosis yang lebih besar untuk mencapai efek yang sama, dan menyebabkan dependensi. Manifestasinya adalah terjadi gejala putus obat jika dihentikan secara tiba-tiba. Adapun penggunaan analgetik pada kasus nyeri ringan hingga berat, yaitu obat aspirin, indikasinya bisa untuk analgesik, antiinflamasi, antipiruretik, ya. Ini kemudian kita bisa lihat di sini efek sampingnya, perdarahan gastrointestinal. Kemudian acetaminophen, indikasi bisa untuk analgesik, antipiretik, dan obat yang toleransi terhadap aspirin. Kemudian ibuprofen, sodium naproxen, ya, ketoprofen untuk nyeri pada demam, nyeri gigi, kram, menstruasi, dan lain sebagainya. Ya. Untuk nyeri sedang, acetaminophen, ibuprofen, sodium naproxen, dan ketoprofen.
Untuk nyeri tingkat 5, ya, analgesik yang nyeri hebat, ya, opioid dan tramadol. Dan nyeri yang paling berat itu adalah morfin, ya. Untuk analgesik, contoh obatnya adalah aspirin dan paracetamol. Indikasinya, aspirin dosis rendah selama hamil bisa untuk mencegah hipertensi yang diinduksi kehamilan dan retardasi pertumbuhan intrauterine. Aspirin dengan bebas disalurkan melintasi plasenta dan diekskresikan oleh bayi baru lahir dengan kecepatan yang lebih lambat daripada orang dewasa karena jalur ekskresi masih belum matang, ya. Jadi hati-hati untuk pemberian aspirin untuk ibu-ibu menyusui. Bayi dari seorang wanita yang mendapat dosis terapi aspirin secara teratur di sepanjang kehamilan memerlukan waktu 5 hari untuk membuang obat tersebut, ya. Aspirin dosis rendah tidak terlihat mempunyai efek buruk apapun pada perkembangan sistem kardiovaskular janin. Untuk paracetamol, efek paracetamol semasa kehamilan belum diteliti secara luas, tetapi penelitian pada binatang telah memperlihatkan tidak ada efek merugikan pada pertumbuhan janin dan plasenta, dan dianjurkan sebagai analgetika untuk nyeri ringan. Oke, terima kasih untuk materi analgesik. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.